Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Ayo Pak, kanotake Pak, bengkak lali Pak. Kalau mau rekam, suara saya lebih enak daripada suaranya Pak Bambang. Indonesia tanah yang subur, begitu ya. Indonesia tanah yang subur, 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur. Sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Dari awal, Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur. Sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Petani teman sejati mengubah peradaban bangsa. Oke, terima kasih. Yes. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita harus sampai di penghujung acara, sehingga tentunya kita akan berpisah. Waktu 3 hari terasa sangat lama sekali bagi saya. Karena sudah 2 minggu nggak pulang-pulang. Nah, ya. Jadi sudah rindu sama keluarga ya. Ya, terasa cepat ya, karena kita nikmati hari-hari kita duduk di sini, walaupun mungkin ada yang sampai pegel gitu ya. Banyak yang pegel nggak ini? Enggak ya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, datangnya sehat, pulangnya harus tetap sehat ya. Bapak Ibu, saya mewakili panitia yang bekerja di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di tempat ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari saya pribadi, apabila dalam menemani Bapak Ibu belajar di sini mungkin ada penyampaian saya yang kurang tepat, atau ada kata-kata saya yang kurang pas atau menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan? Alhamdulillah. Kita mulai dari nol ya Pak. Oke.
full tank. Butuh terawih ya. Aduh, ini mau sedih malah diajak bercanda gitu ya. Butuh terapi kejantanan pasti ya. Baik Bapak Ibu, tentunya banyak sekali ya yang sudah dipelajari dari 3 hari ini. Yang sebenarnya Pak Bayu juga pengen sekali menyampaikan banyak hal, lebih banyak lagi, dan tentunya belum semuanya bisa disampaikan karena keterbatasan waktu sehingga kita harus pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu, kami berharap sekali lagi ilmu yang disampaikan Pak Bayu dan juga tim yang menemani di sini semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang di angkatan ini mohon untuk aktif di dalam grup satu kelas dan silahkan nanti saling berbagi ilmu, saling support, berbagi benih tadi ya. Kemudian juga bisa bergabung ke koordinator setiap wilayah masing-masing sehingga akan lebih mudah pengembangan pertanian di wilayah panjenengan. Kemudian doa kami semoga Bapak Ibu sukses di dalam pertanian, tetap sehat, keluarga di rumah juga sehat. Karena kita akan bahagia kalau kita sehat. Ya. Bapak Ibu, kita minta perwakilan 3 atau 5 orang untuk memberikan pesan dan kesan untuk maju ke depan. Ya, kita kasih waktu, monggo barangkali ada. Ya, monggo Pak. Yes. Oh, Bapak dulu ya. Boleh nanti ada beberapa. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Bayu dan tim di sini itu dalam 2 tahun terakhir ini sudah saya ikuti lewat channel-channelnya secara gratis. Tapi mencari keberkahan ilmu itu memang harus ketemu dengan gurunya. Dan kita pasti tetap akan merasakan suasana yang berbeda gitu. Antara mendengarkan di media digital dengan ketemu langsung di majelis ilmi ini. Apa yang disampaikan Pak Bayu itu sungguhnya adalah amanat kepada kita gitu. Yang pertama adalah setelah kita belajar harus kita lakukan. Setelah kita melakukan harus kita ajarkan. Dan itu adalah pesan yang terus beliau sampaikan. Bukan hanya untuk merealisasikan kesejahteraan kita sebagai petani maupun bangsa Indonesia ini seperti yang tercermin dalam Mars Aku Bangga Jadi Petani ini. Semoga kita akan terus terhubung karena saya yakin semua kita adalah mencintai diri kita, mencintai keluarga kita, mencintai masyarakat, mencintai rakyat di negara kita ini. Dan diskusi 2,5 hari ini nggak cukup. Jadi kita harus terus terhubung untuk melanjutkan visi misi yang telah diriset oleh Pak Bayu dan tim selama
puluhan tahun barangkali gitu. Ya, puluhan tahun. Ini adalah warisan yang harus kita jaga, dan insya Allah saya berkomitmen untuk menjadi petani yang baik gitu. Sekarang sih belum, baru memulai menanam sedikit tanaman di kolam di taman di rumah saya gitu. Tapi saya yakin kalau guru mengatakan bahwa itu semuanya nanti akan datang gitu, tanah, modal, dan lain sebagainya, saya memiliki keyakinan yang tinggi itu akan terjadi sepanjang satu, kita luruskan niat kita, dan niat yang lurus itu terus kita jaga. Yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan. Saya minta doa dari teman-teman seperguruan, dari guru dan lain sebagainya. Semoga ini kita bisa lakukan bersama. Mengapa hidup itu terasa berat, semuanya merasa mahal? Karena semua orang berjalan secara serial, melakukan sendiri. Padahal kalau ini kita lakukan secara komprehensif, bukan hanya dalam pertanian, bukan hanya dalam menyemai benih, tetapi juga dalam menyemai manusia. Semuanya itu bisa kita lakukan secara harga pokok nol, gratis sih tidak. Karena mentalitas gratis adalah akan merusak mental kita. Tetapi bahwa itu kita dengan melalui pertukaran itu bisa menjadi harga pokok nol, itu saya meyakini itu bisa terjadi. Harga pokok nol tidak sama dengan gratis, karena apapun tetap butuh katalis. Apapun ketika menanam kita tetap butuh benih, dan itu artinya ada yang menanam. Kesan pesan 2,5 hari di sini, yang jelas makanan dan minumannya enak. Kemudian yang kedua, pelatihannya murah. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh insya Allah sangat bermanfaat. Semoga ini bisa kita laksanakan bersama, khususnya saya. Demikian Mbah Bams, mohon doanya agar saya bisa benar-benar menjadi petani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ini kesempatan mahal nih. Kesempatan mahal ini, kalau iklan 5 menit itu saya nggak tahu berapa miliar nilainya gitu. Nama saya Muhammad Mansur. Pekerjaan saya akuntan, konsultan pajak, temennya orang-orang kaya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, sekarang ini saya sudah membaca sih, ada yang udah kaya raya sih ada gitu loh. Nah ingat, kalau nanti ada masalah pajak, jangan nanya di grup. Wah sudah, kenapa? Jangan nanya di grup, japri saya aja gitu. Kemudian masih boleh Pak? Masih boleh. Enggak. Harga pokok nol, bukan gratis. Makan siang gratis merusak mental. BLT merusak mental. Tetapi mengatakan harga pokok nol itu adalah efisiensi. Masih boleh Pak Bang? Oke. Saya ada yang punya anak-anak lulus atau kelas 3 SMA. Ada, wah dikit nih. Punya tetangga yang anaknya kelas 3 SMA. Punya tetangga yang lulus SMA tahun ini enggak lanjut kuliah. Tunjuk jari deh. Ada ya? Oke, tetangga ada ya, saudara dan sebagainya. Saya akan minta izin Mbah Bam bikin program. Namanya lulus SMA, lulus SMK, masuk kebun. 10 tahun keluar jadi akuntan dan jadi konsultan pajak dan sudah kaya.
Ya ukuran kaya itu kan bisa mencukupi diri kita sendiri gitu. Kalau punya macam-macam, ya tapi ya kenapa? Saya sesungguhnya adalah trainer akuntansi dan perpajakan, gitu. Yang minat nanti daftar ke admin saya. Ya, kalau ini ngikat Pak Bambang ini. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya sambil menyelam minum air. Monggo diminum airnya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa ya, malu sebenarnya naik ke sini karena dari sejak tadi malam itu kayak apa ya, nanti dikira kok laki-laki nangis gitu. Jadi saya berangkat dulu, apa yang saya dapatkan di sini tidak sesuai anu saya gitu, maksudnya tidak sesuai yang saya bayangkan. Ternyata tadinya saya berharap dapat 3, ternyata dapat misalnya 13. Ya karena kenapa bisa 13? Karena selain misalnya ilmu yang bermanfaat, ternyata teman-teman ada apa ya, teman-teman itu saya membayangkannya, wah apa kita punya temannya, saya sendiri dari Lampung, ternyata semua bisa berbaur gitu, dengan walaupun dengan profesi masing-masing. Jadi sebenarnya kalau nggak malu saya mungkin nangis sebenarnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin atas nama pribadi dan mungkin mewakili teman-teman kalau tidak semuanya dapat hadir ke sini. Terima kasih atas ilmu, atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah kalau ilmunya berkah, insya Allah akan bermanfaat dan berkembang. Kemudian kalau ada hal-hal kekurangan kami, terutama masalah makan, saya terus terang karena biasanya saya tidak terlalu banyak, kayak makan nasi dikurangi, di sini kok bisa 2 kali lipat. Makanya kata Pak Bayu kemarin, kok bahan-bahannya nih, ya mungkin karena itu. Ternyata 2 kali. Karena bayangan saya udah menghindari yang namanya kayak daging, ayam itu udah jarang makan kalau bukan hasil produksi sendiri. Sayur kalau beli dari luar jarang. Kayak apa namanya, penyedap rasa itu jarang. Tapi kok di sini apa gimana ya? Kok saya yakin nggak pakai penyedap rasa secara yang kita sering lihat ya. Tapi kok enak gitu. Ya, saya yakin teman-teman nggak percaya kalau teman-teman bilang nggak enak makanannya. Itu ya, Bu. Terima kasih Pak. Sampaikan kepada Pak Bayu dan keluarga dan tim. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan insya Allah kami siap apa namanya? Kalau saya pribadi, insya Allah siap bergerak. Kalau bergerak secara udah nanam itu udah, tapi kalau konsep ini visi misi petani teman sejati ini yang paling berkesan saya ini terakhir ya Pak, tidak berlama. Apa namanya? Saya barusan WA ke teman-teman saya yang pecinta organik komunitas, karena saya yang paling ngeyel di grup itu bahwa saya pertanian organik itu jangan dipisahkan dengan bisnis. Saya adalah yang selalu menentang mereka. Kalau mereka memang udah masuk ke bahwa bisnis itu adalah ibadah, tapi saya selalu menentang mereka. Dalam artian bahwa jangan pisahkan bisnis dengan pertanian organik. Kita harus bisnis.
Tapi hari ini ada, kalau teman-teman nggak percaya, saya barusan tadi pagi bahwa saya akan saya bilang di sini, mau maaf teman-teman, alhamdulillah saya tercerahkan dan bertobat. Baru saya bilang, berani organ itu bukan bisnis tapi ibadah. Teman-teman, saya langsung love semua. Itu yang membuat saya banyak. Jadi mungkin dikira nanti ini settingan ya, tapi ini beneran. Saya termasuk yang karena saya masuk ke organik ini gara-gara ada salah satu usaha saya yang tidak gagal gitu ya. Bukan gagal karena nanti kan ada 10+1. Ada salah satu saya yang tidak berkembang sesuai dengan harapan, sehingga saya kemudian masuklah ke organik yang itu adalah sebenarnya hobi istri. Jadi saya masuk ke organik ini karena istri, kemudian istri bilang, kamu mau terjun nggak di sini? Tapi beliau ketika dapat tekanan ternyata dia juga yang hampir menyerah, tapi saya lanjut sampai di, dan insya Allah saya jika Allah mengizinkan ya Mbak, karena kita juga masih insya Allah saya akan tobat mengatakan bahwa bisnis pertanian organik itu bukan bisnis, tapi itu insya Allah ini adalah ibadah kalau kita melaksanakannya dengan niat karena Allah, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, ya luar biasa. Gimana Pak, makanannya enak tadi ya? Sambelnya nendang ya Pak ya? Yang kemarin keluarnya panas. Monggo Pak, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani. Salah ya. Biar nggak ngantuk ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Bambang dan panitia semuanya. Kami hadir di sini dari Sabang sampai Merauke. Saya nggak menyangka karena saya datang kemari ini hanya faktor kebetulan, dan saya warisan pemain organik masa lalu. Awal datang kemari saya ingin mencari cuan, karena saya lihat setiap pelatihan saya hadiri itu ujung-ujungnya semua adalah bisnis. Tetapi baru tadi saya terjawab apa yang dinyatakan oleh Pak Bayu, bahwa beliau itu benar-benar lillahi ta'ala untuk membangun pertanian Indonesia secara mandiri, terutama untuk kemerdekaan berdaulatan petani. Apa buktinya? Beliau menjawab, menjual pupuk organik ini tidak perlu harus daftar ke pemerintah, harus bersertifikat. Karena saya pemainnya, pemain mengurus-ngurus izin-izin sertifikat untuk petani-petani yang mempunyai produsen organik. Disitulah ada regulasi yang mengatur. Dan juga harus diingat, kalau kita menjual pupuk itu ke pasar apalagi punya merek, segera cepat-cepat kabur karena polisi akan datang. Sekarang polisi bisa datang ke lokasi di mana ada produsen pupuk organik kalau dilihat kita punya jualan yang bermerek. Hati-hati, apalagi mencantumkan di situ unsur-unsurnya. Baik itu POC, baik itu pupuk pembenar tanah, maupun pupuk lainnya. Dan tadi rupanya Pak Wahyunya punya pupuk yang super. Saya tahu pupuk super itu adalah pupuk Hayati, betul Pak ya? Karena saya pun pemain baik Hayati, tetapi harganya mahal sekali, ya. Jadi mudah-mudahan Pak Bayu nanti memberikan kita sedikit rumus pupuk Hayati dan kita juga bisa menggunakan mengaplikasi. Itu satu Pak. Yang kedua, ini harus diingat. Pertama, saya melihat datang kemari itu dengan konsep adalah sepertinya ini suatu rekayasa, suatu kegiatan yang ujung-ujungnya semua bisnis dan juga ujung-ujungnya hanya akal-akalan. Tetapi ternyata tidak. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Wahyu itu adalah benar-benar
dari keinginan petani. Menggerakkan hati nurani supaya kita petani maju dan berkembang dan berdaulat. Karena apa? Kita tidak akan pernah berdaulat secara kemandirian karena selama ini program pertanian itu adalah top down. Semua top down, kebijakan itu turun dari atas ke bawah dipaksakan, termasuk gerakan Go Organik yang kami canangkan 15 tahun yang lalu. Itu gagal total dengan dana puluhan triliun. Tapi dengan semangat yang diberikan oleh Pak Wahyu ini dan teman-teman semua ini, memberikan kita motivasi. Pergerakan ini bukan dari top down, tetapi pergerakan dari hati nurani para petani. Siapa petani itu? Kita semua. Kita akan menjadi kader-kader petani untuk kemajuan yang namanya petani mandiri. Itu kedua. Yang ketiga, saya datang kemari bertujuan untuk punya usaha melon saya berkembang dengan mengimplementasikan pupuk organik. Tetapi awal pertama saya melihat pesimistis karena semua organik. Ternyata setelah saya ikut sampai hari ini, ternyata masih bisa celah yang saya ambil bahwa pupuk AB mix bisa diorganikan. Karena tadi saya lihat sistem mekanisme organismenya itu ternyata memang cocok. Perlu keberanian untuk mengubah mindset yang namanya petani hidroponik itu untuk mengubah menjadi pupuk organik. Saya sudah mencoba pupuk organik ini tetapi dari air limbah ikan lele, Pak, budidaya ikan lele. Saya pakai, saya siramkan kepada melon saya yang ada di polybag. Itu berhasil, buahnya besar, tetapi panennya saya kecewa karena tidak manis. Ini menjadi melon sawah yang harga jualnya hanya 7 sampai 10 ribu. Padahal melon premium yang saya jual itu 35 ribu. Tetapi di sini ada satu jawaban bahwa ini bisa, karena bisa besar. Tinggal bagaimana bermain mikroba berikutnya untuk menambahkan suatu unsur mikroba yang bisa membuat melon itu manis. Dan ini akan saya coba, akan saya buktikan dan saya akan komunikasi hasil riset saya atau penelitian saya nanti ini bisa membangkitkan petani-petani hidroponik untuk menggunakan pupuk organik, meninggalkan pupuk kimia yang selama ini diunggul-unggulkan. Dan harganya tidak main-main, harga pupuk AB mix untuk yang namanya pemain hidroponik. Ini suatu solusi yang bisa kita harapkan. Kemudian yang keempat, Pak, kebetulan saya aktif di komunitas pembudidaya, Pak. Terutama pembudidaya terkait masalah budidaya ikan laut maupun ikan di darat ya. Sekarang pemerintah sedang membuat satu program yang namanya program pakan mandiri. Harga program mandiri itu adalah pakan harga paling maksimal 9.000 per kilo. Sebab petani pembudidaya sekarang lagi sakit. Semua bantuan proyek-proyek pemerintah, ini kan live Pak ya, biar tahu. Yang namanya bioflok bantu pemerintah itu banyak tidak berjalan. Itu hanya satu periode, setelah panen berhasil, setelah itu tidak berani untuk melakukan budidaya kedua. Karena apa? Harga jual tidak berimbang dengan biaya produksi. Karena apa? Karena pakan yang mahal sehingga faktor utama adalah pakan untuk budidaya secara intensif baik di kolam bioflok, di kolam maupun di tambak-tambak saat ini. Ada solusi karena saya melihat pelatihan ini bisa menyajikan pakan ikan dengan harga Rp3.000. Rp3.000 dari penggunaan macam-macam organik, terutama dari Rizola, Pak ya, Pak. Rizola itu saya bawa contohnya karena akan saya tes, saya kembangkan, kemudian saya labkan kandungan protein. Saya tadi sudah WA Kepala Balai Besar Budidaya Jepara. Jawaban dia baru bisa buat pakan mandiri seharga 13.000. Bayangkan kalau kita dengan Pak Wahyu tentunya bisa membuat pakan seharga 3.000. Petani budidaya ikan akan tersenyum pulas, tepuk tangan. Ini yang saya bilang, dan saya juga pertama, saya akan mencoba membuat pakan ini dengan harga murah.
Paling kita jual sekitar 4.000 atau berapa sehingga ada untung sedikit buat kita untuk anak istri. Betul gak? Jangan kita jual 3.000 juga. Kalau Pak Wahyu mungkin betul ya, kalau kami yang masih perlu duit ya untuk dapur dan lain-lain. Jadi saya sudah berpikir ekonomis karena ini segera kita tindak lanjuti, kemudian kita dalami supaya apa yang kita dapatkan pelatihan selama ini bisa berkembang dengan baik. Kelima, boleh Pak ya kelima ya? Kelima Pancasila. Saya terkesan dengan lagu itu, ya. Maka saya beli kaos. Nanti akan saya promosikan di tempat hidroponik saya bangga bejo petani. Karena selama ini saya bangga jadi kontraktor. Kata kontraktor akan saya ubah, saya bangga menjadi petani. Ya, harapan saya untuk teman-teman, kita berapa hari, 2 hari setengah di sini, dengan segala hiruk pikuknya dan juga suasana dan lain-lain, ini menjadi suatu, saya juga nggak bisa utarakan ya, senang karena pertama kali saya datang, wah kok pesertanya banyak di Indonesia nih, jangan-jangan kita susah komunikasi, ternyata semua mengalir, karena semua ingin mencari ilmu, semua ingin maju, semua ingin berkembang. Tapi ingat, setelah keluar dari sini, tetap kita berkomunikasi. Ada yang namanya Indonesia Incorporated, sekarang Petani Incorporated. Saya ganti ya, Petani Incorporated, tersambung tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, tujuannya apalah? Tujuannya apa? Kita akan menghidupkan lagi gerakan Go Organic. Go Organic yang timbul atas kesadaran dari petani, bukan atas tunjukkan atau turunan dari pemerintah. Ini kesadaran kita demi anak bangsa dan juga apa? Satu, ingat gak pelajarannya Pak Wahyu tadi? Tanggung jawab kita semua. Dan ingat, nanti tadi Pak Bambang sudah menyampaikan setelah kita selesai ini, kita juga ingin satu sama lain saling mengenal. Mudah-mudahan grup yang sudah dibuat itu menjadi ajang curhat kita dan juga yang lebih spesifik lagi kita buat jaringan pemasaran, networking, saya orang pemasaran. Jadi saya akan tahu teman-teman itu punya apa yang kamu bisa jual, apa yang saya bisa jual. Karena penting, kita bisa bikin sebesar ini, tapi kalau nggak ada yang beli bagaimana nanti? Teman saya juga bilang, saya Pak sudah bikin nih Pak, sudah jadi, tapi selama ini nggak ada yang beli loh. Kamu bikin seperti apa? Ya saya bikin dulu, pemasaran belakangan, ya ternyata kesulitan. Mari kita bantu teman-teman yang susah, yang sudah bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Jadi kita bikin link tersebut ya, kita berkomunikasi apapun, tapi tentunya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pak Bambang tadi. Ini sangat saya hargai dan saya akan aktif di situ ya, mempromosikan apa dan lain-lain, termasuk juga tadi herbalnya Pak Wahyu juga bagus saya lihat tuh ya. Tinggal kita bisa saling mengisi satu lain. Saya yakin di mana kita berpijak, itulah kita bisa memasarkan suatu produk orang apapun. Ya, kita menjadi seorang marketer ya. Marketer itu dimanapun kita harus bisa menjual, karena menjual itu bukan berarti menjual barang, menjual ide, menjual segalanya. Jadilah kita seperti itu. Karena itulah pionir-pionir kita menjadi garda terdepan di dalam gerakan Go Organic yang sudah dipelopori oleh Pak Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan Pak Bayu bukan Pak Wahyu. Ya, malah ganti nama Pak Wahyu lah. Gak apa-apa, lucu-lucu. Ada satu lagi dari ibu-ibu mungkin atau bapak? Ya, monggo. Bukan minta diterapi, saya minta di ACC aja. Weh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, 2-3 hari di sini, bagi saya pribadi pengalaman yang asik ya. Banyak teman, banyak yang udah sukses. Cuman ada yang sukses yang udah kelihatan karena dia ngomongin program, ngomongin segala macam. Tapi ada juga yang ya diam-diam menghanyutkan. Mungkin ya udah punya
kompetensi tersendiri, dia punya modal besar, tapi ya biasalah merendahkan diri tapi mengangkat dirinya sendiri gitu. Mudah-mudahan. Jadi banyak kita potensi masing-masing kita mungkin berbeda. Ya latar belakang juga berbeda-beda, tapi mudah-mudahan karena sama-sama pingin sukses di pertanian, minimal buat dirinya sendiri, tadi Pak Bayu bilang goal itu tujuan, kalau main bola kan goal. Nah tujuannya ya untuk keluarga sendiri, bukan untuk yang ya mungkin boleh sih, cita-cita mah boleh. Saya juga punya pikiran pingin ada lahan banyak dan segala macam, pingin beternak sukses segala macam. Tapi tahap demi tahap di video sudah layak kita, dan ke sini mungkin minta barokahnya karena ilmu Pak Bayu secara diam-diam kita praktekkan. Ya diam-diam aja, saya juga beli tong diam-diam, diam-diam bawa air kelapa ke rumah, diam-diam bawa yang lain. Ya kuteja udah saya praktekkan juga, meleduknya juga udah coba meleduk ya. Itu artinya sudah mencoba teori-teori Pak Bayu. Cuman karena pingin ketemu, mungkin pingin berfoto, ya biasa. Ya orang medsos kan begitu. Berfoto sama artis lain dengan nilainya dengan berfoto dengan orang biasa saja. Teman-teman kita kan foto ada di belakang hai. Nah, tidak terlalu berarti, tapi kalau berfoto dengan beliau, ya itu artinya lebih meninggikan kita. Karena beliaunya, bukan karena kita yang biasa. Ya itu saja mungkin pengalaman saya kesini juga tertarik dengan teori-teori yang praktis, yang tidak jelimet, karena saya udah biasa jelimet sih. Ngajar kan pusing-pusing pakai teori-teori. Kalau ini praktisi pertanian judulnya. Yang mungkin akan kalau dihitung secara ekonomis hasilnya kan begitu. Kalau kita melaksanakan dengan tertib. Ya itu saya kira akan ngelantur kemana-mana saya. Sebetulnya saya kesini juga bawa berita baru ya, karena mungkin ya belum pernah ada orang ikut pelatihan udah bikin lagu 2 untuk pelatihan ini Pak. Sebetulnya udah ada terekam di sini, saya udah mainin gitar sendiri, nyanyi sendiri, dibayar sendiri, ya nggak apa-apa, yang bayar sendiri. Nah coba mungkin ada 2 lagu yang bisa saya putarkan, maaf ini kayak radio. Jadi ini pensemangat aja, memberikan semangat. Kalau Anda setuju ya silakan di add kan, di fallback atau di subrek. Ya ada ntar ya. Nama saya Holy Permanajaya kan, Facebook. Terus kalau YouTube-nya Cisadane Community. Keren kan? Ya kolot. Mana teman saya yang ngeledek-ledek mulu. Wah udah tua ikut pelatihan. Kagak tahu di balik ketuaan ternyata ada jiwa mudanya ini. Ada lagu yang orang lain belum tentu bisa menciptakan lagu ini. Mudah. Ini mohon maaf nih agak beda, mungkin agak slow rock kali. Oke, kita dengerin langsung sini aja. Bertani, nikmati hari untuk menyongsong masa depan nanti. Cintai negeri, tangkis resesi, tantangan besar untuk kita di sini. Bertani itu harus tawakal, berlipat modal. Oh ya, bertani itu banyak yang nyerah
masalah petani. Nikmati hari untuk menyongsong masa depan nanti. Cintai negeri, tangkis resesi, tantangan besar, semua kita di sini. Bertani itu harus tawakal, amanah serta niat ibadah. Bertani itu harus tawakal, amanah serta niat ibadah, niat ibadah. Oke, itu lagu pertama yang saya ciptakan mungkin 2 bulan yang lalu. Tapi inspirasinya banyak dari ide-ide Pak, terutama bertani adalah ibadah. Oke, yang lain-lain kreasi saya dikit lah. Yang paling banyak ya ide Pak Bayu. Makanya saya minta ya persetujuan lah. Kalau ini mau dipublikasi boleh. Yang kedua nih. Ini lebih detail. Pak Bayu banget ini. Aku menjadi petani, beri sehat dan sejahtera. Aku mulai melihara 10 ayam indukan dan 1 jagonya. Ayam diberi pakan gratis, limbah rumah tangga yang ada kukumpulkan setiap hari, mengolah serta sajikan sepenuh hati. Kita tanam jagung Madura sebagai bahan karbohidrat. Ku tanam lemna ajola untuk bahan proteinnya. Campur dedak dan buah untuk bahan vitaminnya. Tak lupa aku siapkan uteja untuk minumnya, agar ayam tetap sehat, kuat dan tahan penyakit. Inilah Sepak Bayu, ciptakan petani maju yang mestinya kita tiru. Ayo praktek buru-buru. Petani harus tawakal, amanah niat ibadah. Jangan ada sombong diri, tak sandar pada ilahi. Bertani harus tawakal, amanah niat ibadah. Jangan ada sombong diri, tak sandar pada ilahi. Tawakallah, amanahlah, niatkanlah untuk ibadah. Tawakallah, amanahlah, niatkanlah untuk ibadah. Terima kasih.
Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu sudah rela ikut pelatihan, sudah datang jauh-jauh. Dan sebagai pesan ya, acara terakhir ini satu. Seluruh ilmu yang sudah saya bagikan adalah apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya minta tolong, nanti Bapak Ibu akan terima SOP semua tanaman yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi siapa yang tambah bingung setelah ikut pelatihan? Tambah bingung atau tidak kira-kira? Sudah mantep ya, alhamdulillah. Nanti prinsipnya tetap satu, mulailah dari yang paling kecil, kerjakan step by step. Berapapun luas tanahnya Bapak Ibu, jangan dikerjakan semua. Bertahap, semampu kita mampu mengelola. Biarkan waktu yang akan membuat kita menjadi besar. Kalau Bapak Ibu tergesa-gesa untuk menjadi besar, biayanya terlalu mahal. Saya kasih gambaran. Untuk mengerjakan 4 hektar, kalau Bapak Ibu gunakan sistem ini, tidak cukup 1 miliar. Padahal jadi miliardernya belum. Saran saya, mulai dari kecil. Kenapa mulai dari kecil? Begini loh Bapak Ibu, ada visi di belakang itu. Kalau Bapak Ibu mulai dengan modal yang besar, orang lain tidak akan bisa mengikuti Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi guru yang baik bagi mereka. Kalau ada yang besar harus ada tetap yang kecil. Karena apa? Yang kecil itulah yang akan Bapak Ibu ceritakan kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu mulai dari modal kecil, orang akan melihat, oh ya dia dulu mulai dari kecil. Dan ketika itu Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu akan menjadi guru, Ibu Ibu akan menjadi panutan, Bapak Ibu akan menjadi mercusuar yang bisa mengubah banyak orang. Ingat baik-baik, tidak semua orang beruntung hari ini. Tetapi tugas kita adalah membawa orang-orang yang tidak beruntung untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kalau di seluruh materi saya, Bapak Ibu belajar ngolah sampah yang sebenarnya sampah. Tetapi visi saya di belakang itu adalah kalau lulus ngolah sampah yang sebenarnya sampah, ke depan Bapak Ibu harus ngolah sampah-sampah masyarakat. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang hari ini minta maaf, belum ada kesempatan apapun, saya minta tolong. Itu menjadi beban Bapak Ibu. Karena apa? Tujuan ending kita terakhir Bapak Ibu hanya satu, bermanfaat bagi banyak orang. Setuju atau tidak? Seluruh ilmu yang sudah saya bagikan, saya amanahkan semua ke Bapak Ibu dan saya ijazahkan semua ke Bapak Ibu. Tolong dengan sangat dilakukan dan dibagikan. Jangan takut kehilangan ilmu. Siapa menabur ilmu, dia akan lebih lagi diberi ilmu. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan diberi banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ingat, waktu kita terbatas. Karena itu saya minta tolong jangan pakai nunda ya. Pulang dari rumah kerjakan apa yang ada. Apa yang kita lihat hari itu kerjakan. Mungkin sedikit, hanya waktu 5 menit, 10 menit kerjakan. Ketika Bapak Ibu melakukan itu secara terus-menerus, itu akan mengubah paradigma kita. Itu akan mengubah kebiasaan kita. Insya Allah Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang sangat produktif. Dan Bapak Ibu akan berhasil. Karena kunci keberhasilan hanya satu, ketekunan dan kesetiaan. Mungkin itu sambutan dari saya. Kita akan mengakhiri acara hari ini dan kita akan foto, setelah itu foto bersama. Setelah penutupan ini Bapak Ibu yang masih mau konsultasi, nanti saya akan sediakan waktu. Enggak usah terburu-buru, santai. Tolong bawa buku catatan, bawa handphonenya direkam biar enggak lupa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.